Halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan lagi untuk bisa nge-share video. Dan seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku seputar kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Nah, ini dia aku lagi beberes dulu ya teman-teman. Jadi sebelumnya udah aku beresin sih ya, tapi aku cicil gitu. Karena ada sebagian piring-piring yang berabu gitu ya, karena jarang banget digunain. Jadi yang ada di lemari itu yang jarang digunain tuh berabu, banyak barang yang berabu. Jadi tuh aku cuci dan pasti aku keringin dulu lah ya sebelum dimasukin ke kontainer ini. Jadi rencananya nih aku mau pensiunin untuk si lemari ini ya teman-teman, karena seperti yang teman-teman lihat itu pintunya udah terbuka. Dan aku juga udah pernah bilang ya kalau dapur aku ini lagi rame sama si Siti ya, si tikus itu lagi seneng banget berkunjung ke rumah aku. Jadi kalau misalnya pintunya tuh seperti itu, dia pasti bakalan dengan leluasa itu bisa masuk ya, keluar masuk gitu. Jadi kayaknya kok risih aja ngelihatnya. Jadi bau gitu ya teman-teman. Makanya di sini rencananya mau aku pensiunin aja untuk si lemari. Dan ini dikasih kontainer juga sama neneknya Kakak Nazli. Ada 2 kontainer yang besar-besar. Ini lumayan juga ya kalau misalnya kita beli. Alhamdulillah ini dikasih. Jadi ini mau aku pindahin untuk barang-barang yang ada di dalam lemari itu, mau aku pindahin ke dalam kontainer ini. Dan sebelum lanjut lagi ke videonya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini, yang udah mau meluangkan sedikit waktu dan kuotanya untuk menonton video aku yang sangat sederhana ini. Jangan di skip-skip ya, dan jangan lupa untuk selalu bantu dukung channel aku dengan cara like, komen yang positif, share bila bermanfaat, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan tentunya supaya aku bisa lebih bersemangat lagi untuk upload videonya. Dan di situ itu ada 2 kontainer ya teman-teman. Jadi untuk yang satunya itu untuk barang-barang yang memang jarang banget digunain, dan untuk yang satunya lagi itu untuk barang-barang yang masih agak sering digunain gitulah ya teman-teman. Dan di sini nggak kerasa ya, ternyata banyak banget perintilan-perintilan ini ya teman-teman. Pokoknya banyak ya kontainer-kontainer kecil yang biasa untuk food prep itu banyak banget. Jadi ini sekalian juga tuh waktu aku bongkarin lemari itu sekalian aku sortirin gitu ya. Jadi untuk barang-barang yang udah nggak layak atau misalnya udah nggak ada penutupnya atau udah agak pecah sedikit itu aku buangin gitu ya teman-teman. Jadi itu juga bisa mengurangin lah ya. Dan di sini lanjut lagi, ini aku mau racik-racik dulu. Di sini aku rencana besok mau buat bakwan ya teman-teman. Jadi biar besok itu nggak repot banget gitu. Makanya ini mau aku potongin dulu. Dan di sini mumpung anak-anak aku itu lagi pada les ya, ini udah aku anterin les gitu. Jadi aku gercep aja buat ngerjain yang bisa aku kerjain. Jadi tadi tuh waktu aku bongkar-bongkar lemari itu aku nemuin kotak pisau aku itu, dan ternyata di dalam kotak itu masih ada 1 pisau yang belum dipakai sama sekali ya. Itu aku seneng banget. Karena emang pisau aku tuh yang satu yang paling kecil itu yang biasa buat aku iris-iris gitu ya, buat racik-racik seperti ini tuh udah rusak ya. Itu sebenarnya masih bisa sih kalau dilem, cuman masih belum aku lem-lem. Jadi biasanya tuh kan aku kalau racik-racik itu selalu pakai pisau yang agak panjang gitu ya. Itu kayaknya kok ngeri banget gitu, apalagi kok misalnya anak-anak aku ada, itu kayak kok panjang kali gitu. Makanya di sini alhamdulillah aku nemuin pisau ini dan langsung aja deh aku gunain ya. Jadi kalau nemuin kayak gini tuh rasanya kayak nemuin harta karun aja ya. Jadi nggak perlu beli-beli lagi ya teman-teman. Dan di sini aku mau buat bakwan sayur aja, nggak ada jagung ya. Ini aku cuman gunain kol dan juga wortel. Jadi aku belakangan ini lagi nggak food prep ya, nggak stok belanja mingguan. Ya karena sesuatu hal lah ya. Dan di sini aku belanjanya itu harian aja. Jadi aku belanja itu kadang sih kalau apa tuh aku nyetok untuk kayak cabai itu aku juga nyetok ya, masih nyetok. Cuman kalau untuk ikan itu biasanya aku masih belanja harian. Sayur juga kadang kalau misalnya kayak kol, kayak wortel itu aku nyetok ya. Tapi kadang-kadang juga aku belanja harian. Ya pokoknya kalau untuk ikan itu aku masih belanja harian dulu ya teman-teman, gak belanja mingguan. Dan itu dia tadi untuk wortelnya itu udah aku kupas kulitnya ya. Ini lanjut aku mau irisin dulu untuk si kolnya itu aku iris tipis-tipis aja gitu. Dan setelah itu aku irisin juga untuk si wortelnya. Dan untuk wortelnya di sini aku iris korek api gitu aja lah ya. Dan mungkin teman-teman di sini pasti lebih pandai lagi lah ya kalau untuk soal buat bakwan seperti ini. Dan di sini nanti aku tuh rencananya mau buat seperti biasa ya, yang kemarin itu aku pakai tepung ini ya, tepung bumbu serbaguna.
dan juga aku campur tepung terigu gitu. Itu perbandingannya 1:1, itu rasanya enak ya teman-teman. Jadi aku ketagihan untuk buat seperti itu. Biasanya tuh aku buatnya pakai tepung apa ya, tepung instan untuk bakwan. Itu kayaknya rasanya kurang mantep aja di lidah aku, dan kata Pak Su itu juga kurang enak ya. Makanya nih kalau pakai tepung ini tuh rasanya lumayan enak dan hasilnya tuh agak crispy gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen coba itu recommended banget ya. Dan gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Yang lagi dalam kesulitan, semoga segera dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini dia, ini udah sekitar jam 5:30 gitu ya. Ini Adek Ais udah kelaparan minta makan. Jadi di sini tuh posisinya aku udah pulang ngejemput anak-anak pulang les gitu. Karena Adek Ais setelah pulang les itu lelah mungkin ya, habis belajar tuh capek. Jadi dia minta makan. Dan di sini karena Adek Ais itu kan gak bisa makan ayam, gak bisa juga makan telur. Jadi di sini mau aku gorengin tahu dulu ya teman-teman. Jadi dia biasanya kalau digorengin tahu pakai tepung ini tuh biasanya dia mau. Ya walaupun tahunya itu kadang nggak dimakan ya, yang dimakan itu cuman crispy-nya doang, kriuk-kriuknya doang yang dimakan. Tapi ya udah nggak masalah lah ya. Ntar yang makan tahunya emaknya aja. Dan di sini untuk kakak Nasli itu makan, dia minta pakai ayam bakar. Jadi tetanggaku itu kan jualan menu bakar-bakaran gitu. Jadi kalau misalnya lagi mager masak atau lagi kepengen makan ikan bakar, ayam bakar, itu tinggal mesen aja ke sebelah, nggak perlu repot-repot lagi keluar ya teman-teman. Dan ini kemarin itu aku ada beli tahu ya, itu aku beli tahu 1 bungkus aja, dan itu nanti mau aku goreng itu sebagian aja ya, nggak semua aku goreng, itu nanti aku sisahin setengahnya gitu, itu aku simpan di dalam kulkas lagi. Dan itu nanti mau aku goreng itu aku potong dadu seperti itu ya teman-teman, jadi nggak besar-besar karena aku kurang suka kalau misalnya digoreng dalam keadaan besar-besar utuh gitu, aku kurang suka. Makanya tuh aku potong dadu kecil-kecil seperti itu. Jadi kemarin itu aku tuh ada masak ya, sebenarnya tuh masih ada menu, cuman aku lupa ya kemarin tuh masak apa, soalnya video udah berapa hari yang lalu tuh aku lupa. Aku waktu dubbing ini tuh sempat berhenti stop gitu ya, mikir-mikir aku kemarin masak apa, tapi tetap nggak ingat juga ya kemarin itu masak apa. Jadi pokoknya kemarin itu tuh anak-anak aku tuh pada nggak selera gitu ya, jadi makanya ini tuh sorenya masaknya tuh makannya minta dibuatin tahu goreng ini untuk Adek Ais, dan si kakak Nazli tuh minta dibeliin ayam bakar. Jadi biasanya anak-anak aku kalau misalnya udah makan sore seperti ini tuh malam gak makan lagi ya, palingan malam itu tinggal ngemil-ngemil doang gitu ya. Kadang ada stok wafer atau roti gitu di rumah, itu dicemilin mereka kalau udah malam gini, karena sorenya itu udah makan nasi. Jadi kadang kakak Nasi tuh nggak mau makan nasi, tapi terkadang Adek Ais itu juga masih mau ya, kalau misalnya dia itu lapar gitu tengah malam, itu biasanya dia mau minta makan lagi. Dan itu dia, aku lagi goreng dulu untuk si tahunya ya teman-teman. Itu udah panas tadi untuk si kualinya, minyaknya. Dan di sini langsung aku balik untuk tahunya, itu udah kecoklatan seperti itu. Jadi langsung aku balik aja biar nggak gosong gitu. Jadi teman-teman tuh jangan salfok sama baju aku yang bagian pinggirnya itu kelihatan basah ya teman-teman, itu belum seberapa ya. Dan setelah itu aku tuh ada cuci tangan, terus itu malah terlihat lebih basah lagi ya teman-teman. Jadi aku kebiasaan tuh kalau misalnya habis cuci tangan itu kalau nyariin kain lap atau tisu itu nggak ada, biasanya aku langsung yang seringkes aja ya, langsung dielap ke baju, ke bagian pinggir seperti itu ya teman-teman. Ya ampun, jangan dicontoh ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.